Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Ramadan ke berapa? 17 Bun ya? Ke 17 dan kesekian lah pokoknya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang QMI, kelemahan diri. Kita sudah membahas 3 poin ke belakang. Bagi yang belum silahkan dicek begitu ya. Pokoknya yang ada hashtag ataupun ada kelemahan diri, nah kita bahas dari awal gitu ya. Nah, sekarang poin keempat, yang menjadi salah satu kelemahan diri kita adalah gampang emosi, mudah tersulut emosi. Nah, ini adalah salah satu kekurangan diri kita yang perlu kita antisipasi. Karena gampang emosi akan membuat banyak hal berantakan teman-teman semuanya. Dan orang yang gampang emosi jelas itu ciri orang yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana mau mengontrol orang lain ketika dia tidak bisa mengontrol diri sendiri? Bagaimana dia mau mengendalikan orang lain, dia pun tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, jika ingin belajar untuk lebih baik lagi, maka kita harus mengontrol emosi kita. Nah, emosi ini sejujurnya timbul tidak hanya dari faktor turunan misalkan gitu ya, tapi banyak faktor. Kalau menurut saya mudah emosi ini salah satunya adalah faktor makanan. Kita semrawut makanannya, tidak dijaga, itu menurut saya sih jadi menimbulkan mudah atau gampang emosi. Tapi kalau makanan kita dijaga, insya Allah saya yakin tidak mudah emosi. Nah, jadi selain faktor memang kita memiliki sifat itu, ada juga saya rasa itu faktor asupan nutrisi gitu juga. Kedua juga faktor lingkungan. Nah, tapi ini semua bisa diantisipasi, sangat bisa teman-teman semuanya. Karena impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, termasuk mengendalikan diri kita agar tidak emosional. Selanjutnya, emosi ini mudah meledak ini akan menghancurkan citra kita. Teman-teman semuanya tentu sering melihat televisi misalkan gitu. Orang atau tokoh yang mudah emosi jelas itu menurunkan derajat dia gitu. Lagi debat gampang emosi, lagi apa gampang emosi gitu. Jadi emosi ini atau mudah marah ini akan sangat merugikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu termasuk jadi salah satu kelemahan diri kita begitu, yang keempat gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mudah emosi? Yang pertama begini teman-teman semuanya. Yang pertama, kita cari waktu buat merenung gitu ya. Cari waktu buat berpikir, bertafakur tentang diri sendiri gitu. Itu setiap orang punya waktu beda-beda. Ada orang yang sebelum subuh atau setelah subuh, setelah maghrib atau kapan pula. Pokoknya kita cari waktu untuk merenung gitu. Apa yang sudah kita lakukan, kemudian bagaimana dampaknya terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Pokoknya kita cari waktu untuk merenung. Karena kadang-kadang dengan seperti itu bakal muncul kesadaran diri untuk mengakui bahwa ketika kita emosional itu salah. Mengakui bahwa ketika kita mudah marah itu merugikan orang lain. Jadi yang pertama carilah waktu untuk merenung. Yang kedua teman-teman semuanya, carilah teman untuk curhat gitu. Ya, karena kadang-kadang orang yang banyak marah ini dia memang tidak punya teman curhat, akhirnya bebeledagan bahasa Sundanya itu. Akhirnya dia kepribadian yang wah begitu. Nah, saran saya teman-teman cari teman curhat. Selagi kalau saya ada istri cantik begitu yang saya curhat. Nah, itu saya merasa begitu ya, sedikit menurunkan atau bahkan banyak menurunkan emosional. Dulu apalagi waktu SMP ya, wah itu saya juga sangat emosional teman-teman semuanya. Tetapi setelah kita belajar terus menerus begitu ya, akhirnya kita sedikit berkurang, alhamdulillah gitu ya. Salah satunya Anda cari tempat curhat, bisa guru, bisa juga mentor Anda ataupun teman ataupun orang yang dianggap menurut Anda lebih baik daripada Anda dan bisa menerima ataupun mendengarkan curhatan Anda dan bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik gitu. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya atau yang ketiga,
tentu kita harus banyak baca begitu ya, harus banyak baca agar kita banyak ilmu bahwa ternyata marah itu tidak baik. Marah itu akan membuat saraf-saraf kita mudah tegang gitu. Marah juga akan membuat kita jadi kaku begitu teman-teman semuanya. Dan marah juga itu menguras energi begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi dalam kelemahan diri ini, sifat mudah emosi ini mari kita benahi dengan baik gitu ya, dengan cara tadi ya teman-teman semua yang 3 itu. Pertama, cari waktu untuk merenung agar kita berpikir jernih, ternyata marah itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, teman-teman cari orang untuk curhat, tempat curhat agar kita bisa tersalurkan minimal pikiran-pikiran kita yang negatif ataupun bisa dikomunikasikan. Yang terakhir, banyak baca gitu ya tentang self empowering gitu, jadi tentang bagaimana pengembangan atau penumbuhan diri lah begitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman itu saja, semoga dengan Ramadan ini nih kita bisa turun amarahnya. Oh, lupa ya, yang terakhir dengan puasa teman-teman semuanya, karena puasa itu akan menahan amarah begitu. Nah, jadi ini kesempatan emas di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa menurunkan amarah kita. Katakanlah kalau di ranking dari 1 sampai 10, ketika amarah kita 8, mudah-mudahan dengan Ramadan itu turunlah 3 digit jadi 5 lah. Mudah-mudahan jadi 3 begitu ya. Nah, jadi ini momentum pas Ramadan ini masih ada waktu, mari kita jadikan Ramadan ini latihan untuk menahan amarah kita. Karena apa? Secara logika, ketika Ramadan kita tidak ada masukan makanan, akhirnya minimal raga kita jadi bersih gitu ya dari hal-hal yang ataupun makanan-makanan yang memang tidak ataupun kurang baik. Sekali lagi, mari kita jaga Ramadan ini dengan salah satunya kita menahan amarah kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.